Hai teman-teman netizen yang 5B dan yang juga penggemar dan pencinta olahraga sepak bola. Bung Jas, kamu sampaikan dong 5B itu singkatan dari apa? Kan bisa saja ada viewers atau subscriber kita yang baru nih. Budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. Welcome back teman-teman ke video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder Triple B. Di video terbaru ini kita akan membahas tentang perkembangan terbaru yang terjadi di sepak bola Indonesia. Isu, rumor, atau spekulasi yang akhir-akhir ini muncul di media, yaitu tentang Coach Robert Rene Alberts. Oh, dia akan melatih Persib Bandung. Yes, untuk saat ini Coach Robert Rene Alberts melatih Persib Bandung. Dan kita tahu bahwa Coach Robert Rene Alberts diproyeksikan untuk jangka waktu lama melatih Persib Bandung, membawa Persib Bandung untuk bisa kembali meraih gelar juara di pentas sepak bola Indonesia dan juga nantinya tentu diharapkan di pentas sepak bola Asia. Terakhir kali Persib Bandung menjadi juara Liga Indonesia yaitu pada tahun 2014 pada saat Liga Indonesia masih dengan label Indonesia Super League. Apa ini? Berita yang muncul tentang Coach Robert Rene Alberts. Rumor yang sedap atau spekulasi yang muncul adalah tentang diusulkannya nama Coach Robert Rene Alberts sebagai salah satu calon pelatih tim nasional Indonesia jika Shin Tae-yong tidak melanjutkan pekerjaannya. Loh, dia kan harus kembali. Yes, teman-teman, kita mengharapkan Shin Tae-yong kembali ke Indonesia, ke kota Jakarta tentunya, dan melanjutkan pekerjaannya untuk melatih tim nasional Indonesia senior dan juga tim nasional Indonesia U19 nih Bung Jas. Iya, kan mereka mau main di Oktober. Itu dia teman-teman, satu lagi poin dari Bung Jas. Karena tim nasional Indonesia senior akan kembali bertanding di pertandingan kualifikasi Piala Dunia mulai bulan Oktober. Tim nasional Indonesia U19 akan berlaga di Piala Asia U19. Kedua tim nasional ini perlu segera dikumpulkan para pemainnya, perlu segera dilaksanakan pelatnasnya. Oleh karena itu perlu segera pelatih, apakah itu Shin Tae-yong yang akan kembali lagi atau mungkin juga kita tidak pernah akan tahu pelatih baru yang nantinya akan dikontrak oleh PSSI untuk melatih tim nasional. Tapi segera semua ini harus jelas. Untuk saat ini belum ada kejelasan. Karena dari PSSI juga kita tahu sudah memberikan waktu tertentu bagi Shin Tae-yong untuk kembali ke Jakarta dan melanjutkan program kerjanya. Jadi sambil menunggu ini, kita perlu juga nih membahas tentang Coach Robert Rene Alberts. Sebetulnya layak atau tidak, cocok atau tidak Coach Robert Rene Alberts melatih tim nasional Indonesia. Ada juga salah satu petinggi klub dari kontestan, salah satu petinggi klub yang merupakan kontestan dari Liga 1 yang juga mengusulkan nama Coach Robert Rene Alberts. Dan saya kira layak juga Coach Robert Rene Alberts untuk melatih tim nasional Indonesia. Apa alasannya? Ia pernah melatih Arema, membawa Arema menjadi juara. Pada saat Arema menjadi juara, kita tahu tulang punggung dari klub itu adalah pemain-pemain lokal muda, pemain-pemain yang masih juga bertahan di tim Arema saat ini. Kemudian PSM Makassar, Coach Robert Rene Alberts bisa merubah PSM Makassar menjadi tim yang kembali bersaing aktif di papan atas. Siapakah tulang punggung dari klub PSM Makassar? Juga banyak pemain-pemain lokal. Sekarang kita kembali ke Persib Bandung. Persib Bandung yang perlahan-lahan mulai dirubah oleh Coach Robert Rene Alberts. Kita tahu perubahannya dari segi formasi, dari segi taktik, di mana formasi dari tahun lalu yang juga sempat diaplikasikan oleh Coach Robert Rene Alberts 4-2-3-1 sekarang adalah 4-4-2. Kemudian taktik yang lebih lama mengandalkan ball possession musim lalu sekarang lebih direct, langsung menyerang ke jantung pertahanan tim lawan. Hasilnya apa? Persib sekarang sudah mulai menunjukkan tajinya, yaitu mulai menunjukkan kualitasnya sebagai tim yang kuat. Sudah menang di 3 pekan awal Liga 1 2020. Memang untuk sementara nih Bung Jas, Liga kan berhenti karena pandemi. Iya. Ya, akan dilanjutkan kembali. Kita belum tahu apakah mulai dari pekan keempat atau mungkin nanti dengan format yang berbeda. Semuanya lagi disusun. Tapi intinya adalah Coach Robert Rene Alberts memiliki
segudang pengalaman untuk melatih klub-klub di Indonesia dan juga wawasan ya tentang kultur sepak bola Indonesia, tentang karakter para pemain Indonesia, bagaimana mereka bisa dibuat nyaman untuk bermain sebagai satu unit tanpa juga kesulitan untuk adaptasi ya dari taktik yang akan ia aplikasikan. Memang itu juga bukan tugas yang mudah bagi Coach Robert Rene Alberts, karena ia juga akan memerlukan waktu untuk mempersiapkan rencana kerjanya, program pelatihannya. Tapi di sini kita berbicara soal kelayakan. Nah, kalau berbicara soal kelayakan, memang saya kira bahwa Coach Robert Rene Alberts layak untuk melatih tim nasional Indonesia. Apakah nanti bisa berprestasi? Kita belum tahu, karena segala sesuatunya tentu perlu melalui sebuah proses dengan progres. Seperti apa yang Coach Robert Rene Alberts lakukan di Arema, di PSM perlahan-lahan ada progres, di Persib Bandung juga akhirnya sekarang ada progres yang signifikan. Tapi, saya kira akan sulit juga bagi Coach Robert Rene Alberts ya untuk bisa melatih tim nasional Indonesia, karena kan Persib masih membutuhkan Coach Robert Rene Alberts nih, Bung Jas. Iya, benar. Menurut kamu Coach Robert Rene Alberts menangani Persib oke gak sih nih? Bagus gak sih? Iya, dia kan bagus. Nah, itu dia ya. Dan juga kita tahu bagaimana Coach Robert Rene Alberts juga membuat serangkaian mungkin konsep ya dan planning dengan Persib Bandung, di mana juga salah satunya adalah untuk menyiapkan fasilitas latihan bagi tim. Jadi saya kira program kerja ya dan rencana bagi Coach Robert Rene Alberts ini di Persib belum berakhir. Dan sayang juga jika memang ia perlu meninggalkan Persib Bandung, walaupun tugasnya juga adalah tugas yang besar lainnya, yaitu menangani sebuah tim nasional dan tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia yang kita haus akan prestasinya. Tapi saya kira juga tidak akan mudah bagi Coach Robert Rene Alberts untuk bisa lepas dari Persib Bandung, karena kita tahu bahwa Persib Bandung masih membutuhkan Coach Robert Rene Alberts yang membawa perubahan, yang membawa keberuntungan, yang membawa kepercayaan diri kepada para pemain Persib Bandung. Banyak pemain-pemain baru di Persib Bandung sekarang yang bisa cepat menyatu, karena Coach Robert Rene Alberts sudah tahu apakah taktik dan strategi yang memang perlu ia terapkan agar para pemain baru bersama juga dengan pemain-pemain yang sudah terlebih dahulu berada di skuad Persib Bandung bisa cepat atau langsung nyetel. Nah, tentu saya dan Bung Jas menginginkan agar Coach Sintayong juga bisa segera kembali dan melanjutkan programnya. Kita harapkan apapun itu yang terjadi antara Sintayong dan PSSI bisa segera diselesaikan, karena kita pikir ini semua adalah hanya masalah komunikasi ya. Bagaimana komunikasi yang seharusnya Sintayong lakukan ke pihak PSSI dan bukan ke media di Korea ya. Komunikasi yang seharusnya dilakukan secara baik dan secara smooth kepada PSSI. Apa sih ini yang sebetulnya diperlukan oleh Sintayong? Dan saya kira PSSI juga tentu akan mendengar ya dan akan berusaha untuk bisa menyanggupi serangkaian program yang coba diaplikasikan oleh Sintayong. Kan PSSI juga pernah mengirimkan tim nasional U19 untuk berlatih di Thailand ya di bulan Januari bersama juga dengan Sintayong. Tinggal sekarang bagaimana komunikasi dijalin secara smooth lagi, karena kan Bung Jas, kita kan harus optimis bahwa tim nasional Indonesia kita ini bisa meraih hasil-hasil positif lagi ya. Menurut kamu gimana? Iya, kita memang harus optimis dan jangan ada masalah-masalah di luar stadion. Nah, di luar lapangan ya, maksudnya kita gak perlulah semacam perseteruan atau ada miskomunikasi atau ada kesalahpahaman. Come on, let's focus on the work. Fokus pada pekerjaan, yaitu bagaimana untuk bisa merubah kinerja atau progres ya dari tim nasional Indonesia yang senior dan juga yang U19. Dan teman-teman, saya juga ada komunikasi dengan Coach Robert Rene Alberts melalui direct message di Instagram. Rencananya memang kita akan membuat sebuah program di mana kita akan mendatangi beberapa pelatih yang melatih di Liga 1, apakah itu pelatih yang melatih di pelatih asing ataupun pelatih lokal, tapi kita akan mendatangi beberapa pelatih yang merupakan pelatih kepala di Liga 1 untuk mewawancarainya selama
break ini. Tapi untuk itu kita juga menginginkan masukan-masukan dari teman-teman seperti apa nanti konsep yang perlu kita lakukan. Karena selain bertemu pelatih, kita juga rencananya ingin ketemu kelompok supporter dari kota yang kita mampir, dari kota di mana yang kita mewawancarai pelatih tersebut. Dan bagi Bung Jas, apa nih request kamu ke teman-teman netizen sebelum kita melakukan konsep atau program itu? Ayo dong teman-teman, like, share, yes, come on. komen, Oke. dan follow Instagram kita. Oh iya, dan juga subscribe. Jadi kita bisa menyampai 100.000 subscribers. Jika memang kita sudah 100.000 subscriber lebih, baru kita akan membuat program tersebut, yaitu kita mampir ke kota-kota yang merupakan kontestan dari Liga 1 dan juga Liga 2. So it's not only Liga 1, bertemu pelatih dan juga bertemu kelompok supporter untuk berdiskusi tentang perkembangan klub mereka masing-masing. Jadi sambil kita menunggu kabar baik tentang perkembangan dari pelatih tim nasional Indonesia, tentu kita mengharapkan segalanya akan smooth-smooth saja, karena kita perlu berpikir positif. Kita hanya bisa memberikan rasa hormat dan apresiasi kepada teman-teman yang telah subscribe ke channel YouTube Bola Bung Binder. Ayo kita perlu semangat, kita perlu menyampaikan saran-saran kita yang positif bagi perkembangan tim nasional kita. No hate, Only football. salam sepak bola.